Menulis kalimat-kalimat berbahasa Jepang. Selanjutnya, jika minasan sudah terbiasa mendengarkan, mengucapkan kalimat dalam bahasa Jepang, maka waktunya belajar cara menulisnya. Jika minasan sudah terbiasa dengan bahasa Jepang, tahap belajar menulis, bahasa Jepang akan terasa lebih mudah. Minasan juga bisa semakin menambahkan kosakata bahasa Jepang dengan belajar menulisnya juga, atarashi kotoba atau kotoba baru. Jadi, bisa belajar perbendaharaan kosakata sekaligus menguasai tulisan bahasa Jepang. Ya, sekali mendayung dua pulau terlampaui. Ada orang yang hanya belajar bahasa Jepangnya saja, namun kurang menguasai tulisan bahasa Jepang. Padahal dalam prakteknya memahami tulisan bahasa Jepang juga sangat penting. Ya, berikutnya adalah mencari buku yang sesuai dengan cara belajar. Dalam belajar bahasa tentunya, sekalipun kita tetap memerlukan referensi yang tepat agar lebih mudah menguasai bahasa tersebut. Termasuk belajar bahasa Jepang juga memerlukan referensi seperti buku dasar-dasar belajar bahasa Jepang atau buku yang sifatnya perspektif untuk memahami bahasa Jepang itu sendiri, dasar dari pembelajaran bahasa Jepang. Dari buku tersebut minasan juga bisa sesuaikan dengan kebutuhan belajar. Misalnya, lebih suka dengan buku yang ilmu pengetahuan atau cerita berbahasa Jepang untuk membiasakan diri dengan bahasa Jepang tentunya ya tujuannya. Minasan tidak perlu khawatir kesulitan menemukan referensi buku. Menemukan referensi buku untuk belajar bahasa Jepang, banyak referensinya. Minasan bisa kunjungi koleksi buku di berbagai toko, Gramedia, atau mungkin di online shop. Ya, contohnya Minano Nihongo yang udah familiar lah di tempat kita. Untuk menguasai sesuatu, kita memang harus berusaha dan berupaya dengan effort tertentu. Salah satunya yang membeli dan dibaca dan dipelajari. Itu ya minasan, mudah-mudahan bermanfaat. Matane, bye bye.